Teman-teman semua, kembali lagi di video saya kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dua jenis metode investasi reksadana. Nah, bagi teman-teman yang sudah terbiasa melakukan investasi di instrumen investasi reksadana, mungkin sudah tidak asing. Yang pertama itu ada DCA atau Dollar Cost Averaging, di mana kita melakukan pembelian reksadana secara teratur setiap bulannya dengan nominal yang sama. Yang kedua itu dengan metode lump sum atau pembelian reksadana secara sekaligus namun tidak dilakukan secara rutin. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tools dari Microsoft Excel itu berupa kalkulator imbal hasil reksadana. Nah, langsung saja ya teman-teman, kita akan bahas di video kali ini. Ini sudah saya persiapkan. Nah, di sini ada tiga tabel. Yang pertama itu tabel informasi mengenai reksadananya. Yang kedua itu ada tabel metode investasi menggunakan dollar cost averaging, dan yang ketiga itu ada metode investasi dengan lump sum. Nah, nantinya teman-teman cukup sederhana, yang perlu diisikan adalah di bagian kolom pertama ini saja, di tabel pertama ini. Nah, di sini ada nama reksadana. Ini saya ambil contoh, saya isikan Sukor Invest Syariah Sukuk Fund. Nah, di sini yang kedua ini ada dana metode investasi. Nah, kalau kita mau mencoba menggunakan metode DCA, yang harus kita isikan adalah nominal yang ini. Nah, jadi dana metode DCA ini per bulannya kita akan nabung berapa banyak. Saya ambil contoh di sini, misal per bulan kita akan melakukan nabung reksadana senilai 1 juta. Kita isikan 1 juta. Nah, nanti di sini sudah otomatis muncul ya teman-teman. Ini nanti nggak perlu diubah-ubah ataupun diisi, dia sudah otomatis. Yang kedua adalah kita isikan ini, potensi imbal hasil selama 1 tahun yang lalu. Atau kalau kita lihat di beberapa apart, misal di Bibit ataupun Bareksa, kan nanti muncul untuk Sukor Invest Syariah Sukuk Fund ini imbal hasilnya berapa. Nah, sebagai contoh di sini kita isi 6%. Nah, nantinya di sini sudah selesai teman-teman. Ini sudah keluar, sudah muncul semua perhitungannya secara otomatis. Kita akan pelajari dan kita simak satu persatu. Nah, di sini imbal hasilnya adalah selama 1 tahun sebesar 6%. Artinya, ketika 6% ini dibagi dengan 12 bulan, maka per bulannya potensi returnnya sebesar 0,005. Nah, di auto debit bulan pertama, kita melakukan pembelian sebanyak 1 juta. Artinya di bagian saldo investasi kita berjumlah 1 juta. Imbal hasilnya yaitu sebesar 5.000. Dari mana angka 5.000 ini kita dapat? 5.000 ini didapat hasil perkalian dari potensi return sebesar 0,005 dikalikan dengan auto debit kita sebanyak 1 juta. Maka kita dapat imbal hasil di bulan pertama itu sebesar 5.000. Nah, di sini ada jumlahnya. Di sini total saldo itu adalah jumlah saldo investasi kita ditambah dengan imbal hasil per bulan, atau total imbal hasil, jumlah imbal hasil. Maka di bulan pertama uang kita akan menjadi Rp1.005.000. Terus kita masuk bulan kedua, di bulan Februari. Ini kita lakukan nabung lagi sebanyak 1 juta. Artinya saldo investasi kita sekarang 2 juta. Nah, untuk imbal hasil bulan kedua itu akan berjumlah sebanyak Rp10.000. Ini didapat dari saldo investasi kita sejumlah 2 juta dikali dengan 0,005. Maka jumlah imbal hasil kita adalah 15.000 dengan total saldo semuanya itu 2.015.000. Langsung kita skip, kita lakukan nabung rutin hingga pada akhirnya nanti di bulan Desember. Nah, di Desember ini saldo investasi kita tuh sudah berjumlah 12 juta. Nah, untuk imbal hasil bulan ke-12 itu kita dapat Rp60.000. Dari mana? Dari 12 juta dikali dengan 0,05 ini. Didapati angka 60.000. Maka jumlah total seluruh imbal hasil kita dari bulan Januari sampai dengan Desember adalah sebanyak Rp390.000. Ini hasil dari bulan pertama kita dapat sebanyak 5.000, bulan kedua 10.000, bulan ketiga 15.000 dan seterusnya hingga total
imbal hasil kita sebanyak Rp390.000. Dengan total saldo investasinya berarti semuanya ada 12.390. Nah, lantas kalau kita mau investasi dengan metode lamsam atau sekaligus, misalnya kita punya uang dingin sebesar 12 juta, maka lebih baik mana nih? Biar kita cicil saja per bulan atau lebih baik langsung sekaligus? Nah, di sini kita coba isikan untuk dana metode investasi lamsam. Karena lamsam punya 12 juta, langsung kita isi dengan 12 juta. Nah, ini nanti totalnya sama ya teman-teman di akhir tahun. Kalau di CA ini akhir tahunnya 12 juta, kalau lamsam kita hanya beli satu kali di tahun itu sebanyak 12 juta, jadi sama 12 juta. Kita lihat di tabel yang ketiga. Tabel ketiga ini metode investasi lamsam. Nah, kalau kita menggunakan investasi lamsam langsung di bulan Januari sebanyak 12 juta dengan potensinya sama karena 6% per tahun dibagi 12 bulan itu sama dengan 0,005, maka hasil per bulannya itu adalah Rp60.000. Jadi ini kita jumlahkan semua per bulan kita pasti akan mendapat 60.000, 60.000, 60.000 dan seterusnya. Maka di sini jumlah imbal hasil di akhir adalah sebanyak Rp720.000. Dengan total dengan saldo investasi kita berarti ada 12.720. Nah, kita bandingkan nih untuk imbal hasil akhir metode DCA itu hanya sebesar 12.390, sedangkan kalau kita menggunakan lamsam itu lebih besar yaitu 12.720. Artinya teman-teman, ketika kita mau berinvestasi reksadana, kita misal menargetkan 1 tahun ini kita akan berinvestasi di reksadana sebesar 12 juta dan dana itu sudah ada, maka lebih baik kita investasi secara lamsam. Nah, cara lamsam karena nantinya di akhir tahun itu imbal hasilnya lebih besar dibanding kita secara DCA dengan per bulannya 1 juta rupiah. Tapi kalau teman-teman dananya tidak ada sebesar 12 juta itu, namun ingin membangun kebiasaan untuk bisa menabung secara rutin setiap bulannya 1 juta, itu juga sudah merupakan suatu hal yang baik. Jadi teman-teman di sini bisa konsisten untuk per bulan menyisihkan 1 juta untuk investasi di reksadana, maka nanti di akhir tahun akan mendapat hasil sebesar Rp390.000. Nah, di sini untuk lebih detailnya di bagian bawah ini kan ada auto debit. Ini total saldo yang kita investasikan dalam 1 bulan. Kalau yang ini saldo investasi ini juga sama, maksudnya dalam total 1 tahun ini ada 12 juta yang kita investasikan. Di sini ada imbal hasil per bulan. Nah, kenapa di sini hanya 32.500? Ini adalah rata-rata imbal hasil per bulan. Nah, karena kalau metode DCA artinya kan per bulannya returnnya itu pasti berbeda-beda. Nah, kalau kita rata-ratakan 12 bulan itu, maka returnnya didapati sebesar 32.500. Kalau yang ini total keseluruhan. Nah, sedangkan kalau yang lamsam karena per bulannya itu pasti sama berkisar 60.000, maka hasil rata-rata per bulannya akan ada di angka 60.000. Baik teman-teman, sekian pembahasan mengenai metode mana yang lebih menguntungkan untuk investasi reksadana atau DCA ataupun lamsam. Itu keduanya dapat kita ketahui bahwa lebih menguntungkan lamsam dengan catatan kita mempunyai dana dingin besar sekaligus. Namun kalau kita belum memiliki dana itu, kita tidak apa-apa dengan metode DCA untuk membangun kebiasaan kita untuk konsisten rutin menabung per bulan. Nah, nanti teman-teman yang ingin file Excel ini bisa diunduh di kolom deskripsi. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dapat berkomentar di bawah. Dan kalau kedepannya ada suatu tools ataupun perhitungan yang ingin saya buatkan video seperti ini, teman-teman juga bisa request di kolom komentar. Baik, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya akhiri. Sampai bertemu di video selanjutnya.